Di sepanjang tahun 2022, lebih dari 3.000 bencana alam terjadi di Indonesia. Selain itu, ada juga bencana non-alam seperti COVID-19 di Indonesia, yang rekornya pernah tembus 64.000 kasus positif baru hanya dalam sehari. Tidak hanya itu, ada juga bencana sosial seperti konflik antar kelompok, terorisme, dan sabotase yang juga tak jarang menghantui Indonesia. Lalu, apa sebenarnya definisi bencana? Dan bagaimana bencana dapat memperparah ketimpangan dan diskriminasi, hingga menimbulkan kekerasan berbasis gender? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah suatu atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Bencana bisa disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, dan faktor manusia. Dampaknya meliputi korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian materi, bahkan dampak sosial dan psikologis. Masalah yang sudah ada sebelum bencana bisa menjadi lebih buruk setelah terjadinya bencana. Laki-laki dan perempuan terdampak secara langsung oleh peran gender mereka, termasuk tanggung jawab, kesempatan, dan tantangan yang melekat pada diri mereka. Maka dari itu ketimpangan dan diskriminasi cenderung meningkat dalam situasi bencana, terutama kekerasan berbasis gender. Apa itu kekerasan berbasis gender? Kekerasan berbasis gender adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis pada perempuan dan anak-anak. Kekerasan ini dapat terjadi akibat adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, yang menghasilkan ketidakadilan dalam pembagian kekuasaan, hak, dan peluang antara keduanya. Kekerasan berbasis gender bisa terjadi di ranah pribadi maupun di ranah publik. Kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan individu dengan disabilitas berisiko lebih tinggi mengalami kekerasan berbasis gender, terutama saat terjadinya bencana. Penting bagi kita untuk melindungi dan memperhatikan mereka dalam penanganan bencana. Kekerasan berbasis gender memiliki beragam jenis yang terkait dengan berbagai konteks. Dalam konteks relasi intim, terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan kekerasan dalam hubungan pacaran. Pada konteks ruang publik, jenis kekerasan berbasis gender dapat berupa pelecehan atau kekerasan seksual, bahkan perdagangan orang atau human trafficking. Dalam konteks sosial budaya dapat ditemukan beberapa jenis kekerasan berbasis gender seperti praktik sunat perempuan atau female genital mutilation dan perkawinan pada usia anak. Bahkan, dalam lingkup negara, kebijakan yang bersifat diskriminatif juga dapat dianggap sebagai salah satu jenis kekerasan berbasis gender. Dengan demikian, dalam upaya merespons kekerasan berbasis gender, terdapat 4 layanan utama yang berperan sangat penting, yakni layanan terkait kesehatan, layanan terkait kesehatan mental, layanan terkait keamanan, dan layanan terkait bantuan hukum. Layanan untuk korban kekerasan berbasis gender harus bersifat responsif, tanpa diskriminasi, menghormati hubungan setara, menjaga privasi dan memberikan rasa aman,
menghargai perbedaan individu, tidak menghakimi, menghormati pilihan korban, memahami latar belakang, menggunakan bahasa yang dimengerti, melayani dengan cepat, menunjukkan empati, serta melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu, kerjasama berbagai pihak dan sektor sangat penting untuk membantu pemulihan korban kekerasan berbasis gender. Mari hentikan kekerasan berbasis gender dan ciptakan dunia yang lebih aman dan adil untuk semua.